materi baru ya, yaitu bab selanjutnya, yaitu huruf jar. Ya. Di dalam konteks huruf jar ini kita membahas ada pola ya, pola jumlah ismiyah yang dulu kita pelajari sebelumnya di pelajaran pertama ya. Kita sudah pelajari isim plus isim. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pola yang kedua. Isim plus harfun plus isim. Ya, 20 saya menjelaskan pola yang kedua ini, ya, tetap isim yang pertama, jadi makanya sini ada angka 1 dan 2. Yang satu ini muktadanya, kemudian yang dua ini khobar. Jadi khobarnya itu bukan huruf. Ya, kalau ditanya mana khobar muktadanya mana, harfun bukan. Mana khobar muktada, isim bukan. Jadi yang disebut dengan khobar itu adalah gabungan antara harfun plus isim. Nah, harfun ini karena di huruf jar, makanya disebut dengan jarun. Jarun itu isim maf'ul, ya, isim fa'il, artinya huruf yang menyebabkan isim sesudahnya menjadi majrur. Makanya isim yang kedua, isimnya yang sudah itu disebut dengan majrur, isim majrur. Majrurnya kenapa? Nanti kita sebut dengan majrur biharfi jar, begitu. Ya. Nah, ini perlu saya jelaskan juga istilah khobar yang terdiri dari jar wa majrur ini namanya syibhul jumlah. Ya, jadi khobar syibhul jumlah disebut gitu. Jadi jumlah ismiyah itu nanti khobarnya macam-macam. Yang dulu yang pertama kita belajar di sini isim plus isim, ya, mubtada dan khobar. Nah, khobar ini namanya nanti khobar mufrad. Disebut dengan khobar mufrad. Mufrad ini bukan artinya tunggal ya. Bukan artinya mufrad musanna jamak, bukan. Yang dimaksud dengan mufrad ini adalah bukan jumlah ismiyah, yaitu terdiri dari khobarnya itu terdiri dari mubtada dan khobar, dan juga bukan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il plus fa'il, ya. Itu maksud dari mufrad, khobar mufrad, ya. Sekalipun bentuknya jamak atau musanna, dia tetap dibilang mufrad karena mufrad itu bukannya musanna tadi ya, bukannya dual dan jamak, bukan. Mufrad itu bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Jadi kalau minggu lalu kita membahas misalnya at-talibani, dahibani gitu kan. Dahibani itu musanna, bentuk kata kerjanya, bentuk isimnya dahibani musanna, tapi tetap disebut dengan khobar mufrad. At-tullabu dahibuna. Memang dahibuna pakai jamak, tapi dia khobar disebut tetap khobar mufrad. Ya, kosakatanya aja diksinya itu memakai bentuk jamak, tetapi kedudukan di dalam jumlahnya adalah khobar, dan nama khobarnya khobar mufrad. Nah, sekarang kita khobar namanya khobar syibhul jumlah. Jadi kalau disebut dengan khobar syibhul jumlah itu artinya khobar yang terdiri dari huruf plus isim atau jar wa majrur, gitu ya. Jar wa majrur. Contohnya misalnya di sini al-kitabu alal maktabi. Nah, ini kita fungsi jar majrur ini tadi ya saya suka di awal ini sebagai frasa inti dari bagian jumlah ismiyah. Artinya apa? Artinya jar majrur ini bagian dari frasa inti dari jumlah ini, nggak bisa dihilangkan. Kalimat inti dia, frasa inti ya. Makanya al-kitabu alal maktabi. Jadi alal maktabi. Jadi kalau disebut mana khobarnya jangan sebut ala, salah. Oh, khobarnya al maktabi, salah. Jadi khobarnya adalah alal maktabi, gabungan antara huruf dan isimnya alal maktabi. Jadi Anda mengucapkan alal maktabi segitu. Ya. Nah, alal maktabi ini bi majrur bi harfi jar. Itu artinya apa? Semua isim yang datang sesudah huruf itu disebut dengan majrur, bacanya harus majrur. Majrurnya kenapa? Karena di depannya ada harfu jar, makanya disebut dengan majrur bi harfi jar. Al-ummu fil ghurfati. Nah, fil ghurfati tetap dibaca ghurfati karena di depannya ada fi. Jadi jangan ragu ya untuk membaca isim yang datang setelah huruf jar, itu pasti dibaca dengan majrur sampai kapanpun juga tidak akan berubah ya. Nah, ini jar majrur sebagai frasa inti ya. Maksudnya frasa inti karena kedudukannya sebagai khobar ya. Kemudian yang kedua, yang kedudukannya sebagai frasa pengembang ya, frasa pengembang pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya. Jadi artinya seperti misalnya kita lihat contoh at-talibu jalisun, al-ustadzu raji'un. At-talibu jalisun ini jumlah ismiyah
ya, mubtada khabar. Al-ustadzu rajul ini juga mubtada khabar. Nah, kemudian dari jumlah ismiyah ini kita kembangkan dengan apa? Dengan jar majrur gitu ya, dengan ditambahkan jar, makanya disebut dengan frasa pengembang gitu ya. Alal kursi fil fasli. Jadi mengembangkan dari jumlah ismiyah ini boleh satu, boleh dua, terserah kita sesuai dengan makna yang kita inginkan. At-talibu jalisun alal kursi fil fasli. Jadi alal kursi jar majrur, fil fasli juga jar majrur. Al ustadzu raj'un minal madrasati. Begitu juga sama nomor satu. Jadi terserah kita mengembangkan hanya cukup satu aja atau dua atau tiga, terserah sesuai dengan makna yang kita ingin jelaskan, tambahkan dari jumlah ismiyah tadi. Nah, jadi begitu juga pengembangnya pada jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah itu kan tadhabul ummu, ini fi'il fa'il, yal'abul waladu al-qurata, fi'il fa'il maf'ul bih, tata'allamu talibatu al-lughata, fi'il fa'il maf'ul bih, gitu ya. Ini dari jumlah fi'liyah, kemudian kita kembangkan dengan jar wa majrur. Tadhabul ummu ila suqi bis sayyarah. Yal'abul waladu qurata fil maidan, tata'allamul talibatu al-lughata fil ma'had, gitu kan? Jadi mau dikembangkan dengan jar majrur satu aja atau dua, ya terserah, bebas ya cekannya gitu. Nah, inilah artinya frasa pengembang. Dengan frasa inti, jadi jar majrur ini adalah berfungsi pertama sebagai frasa inti, kemudian yang kedua sebagai frasa pengembang. Dan tidak ada aturan ya, seperti kayak jumlah sini, jumlah ismiyah di sini harus ada mutobakoh, tolib dengan jalis, harus ada mutobakoh antara mubtada dan khobarnya dalam mudzakkar dan muannas atau mufrad muannas. Begitu juga di dalam jumlah fi'liyah, ya kan ya. Artinya tidak ada syarat ya, Anda bebas membuat bikinnya. Jadi jar majrur di sini tidak ada syarat terhadap mubtada'nya. Jadi khobarnya itu tidak terpengaruh dengan khobarnya mau apa, mubtada muannas, mubtada mudzakkar atau muannas, mufrad, musanna, pokoknya bebas, tidak ada keterkaitan dengan jar dan majrurnya. Ya, di sini mau berikan kitabani alal maktabi ya nggak ada masalah. Al kutubu alal maktabi nggak ada masalah, begitu kan? Al ummu fil ghurfa, misalnya al auladu fil ghurfa tidak ada masalah. Tidak ada kaitan mutobakoh dan cekannya. Ya, tidak ada mutobakoh, tidak ada akil dan orang akil, yang penting logikanya nyambung ya. Maksudnya logika nyambung itu ya namanya pasti al ummu fil ghurfa lah, nggak mungkin al ummu fil sunduk kan gitu. Ya, artinya secara logika makna dari sisi bahasa. Ya. Dan kita cukup hanya menyatakan kalau di i'rabkan di sini yang sebagai frasa inti ala harfu jar al maktab isim majrur bi harfi jar. Nah, kemudian jar wa majrur ya, jadi saya bilang jar wa majrur di dalam jumlah itu kedudukannya sebagai khobar fi mahalli rafin khobar. Gitu aja. Kita nyebutnya seperti itu. Jadi jar majrur gitu. Jar majrur ya fi mahalli rafin khobar ya. Fi mahalli rafin itu dalam tanda dalam jenis itu memang rafa kan, karena sebagai khobar kan rafa. Walaupun rafanya memang nggak jelas, tidak tampak ya. Rafanya tidak tampak, tapi karena di mahalli rafin dia kedudukannya sebagai khobar. Kenapa di belum alamat rafin? Karena kedudukannya sebagai khobar dan khobar marfu ya selama ini. Tapi sementara kalau yang ini yang sebagai pengembang cukup ya udah Anda sebut aja ala harfu jar, kursi, ismi majrur bi harfi jar, ala gitu. Fil fasli al fasli tekan fi harfu jar, al fasli ismi majrur bi harfi jar fi. Itu aja udah beres, selesai, nggak ada kita mengungkapkan hal-hal yang lain ya. Nah, sementara di sini harfu jarnya yang kita ada fi, ila, min, an, ala, li, dan bi. Artinya kita huruf jar ya, huruf-huruf jar. Walaupun huruf-huruf yang menyebabkan isim sudahnya itu jar memang banyak ya, tapi yang kita pelajari berkaitan dengan masalah huruf jar, cuman yang lain ada tapi konteksnya nanti berbeda. Ya, artinya penamaannya itu beda. Seperti misalnya kaf. Ya, kenapa tidak dimasukkan? Karena kaf itu disebut dengan bukan huruf jar, tapi dia berkaitan dengan masalah makna, huruf tasbih, itu kan? Ya, artinya untuk perumpamaan. Walaupun dia mempengaruhi isim, tapi itu tidak menjadi bahan kajian kita. Ya, yang kita kaji adalah yang memang huruf jar bermakna seperti itu. Ya, nah sampai sini ada yang ingin bertanya dalam berkaitan dengan masalah huruf jar? Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
Afwan, Ustaz mau bertanya. Iya, silakan. Tadi khobar mufrad sama khobar apa, Ustaz? Syibhul jumlah. Ini khobar syibhul. Jadi khobar mufrad itu yang kemarin ya, pola isim plus isim. Nah, sekarang yang pola isim plus harfun plus isim, atau harfun plus isimnya di sini yang kedudukan sebagai khobar, isi disebutkan khobar namanya syibhul jumlah. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan, Ustaz. Ya, makanya saya dalam kurung khobar, namanya dalam kurung syibhul jumlah. Jadi kalau misalnya ada perintah buat jumlah ismiyah atau buat jumlah fi'liyah gitu kan, yang di dalamnya ada syibhul jumlah misalnya, udah gitu kan, mau sebagai frasa inti maupun sebagai frasa pengembang gitu. Oh, kalau syibhul jumlah itu ya, jadi khobar. Tapi kalau jumlah khobar ya kita buat seperti ini gitu. Ya, khobarnya seperti ini. Jadi khobar yang terdiri dari jar majrur itu namanya syibhul jumlah. Ya, jadi Anda harus kenal nih istilah-istilah nahu ya. Ya kan? Jadi kalau bilang khobar mufrad itu maksudnya apa? Gitu. Ya, khobar yang bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah gitu. Artinya khobarnya itu tidak terdiri dari mubtada khobar kayak gini atau lib janisun, tidak terdiri juga dari tadhabul umum atau yang buktikan seperti itu gitu. Tidak dalam bentuk jumlah ismiyah gitu. Tapi dia hanya sebatas frasa tunggal gitu, maupun nanti ada frasa majemuk bisa aja gitu kan. Bentuk tunggal gitu. Walaupun bentuknya watana dan jama. Ya, seperti yang Anda sudah pelajari. Ya, gitu ya. Ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau masih ada yang belum jelas. Ya, ada tidak? Paham ya? Artinya memang pembahasan ujian ini nggak terlalu ribet ya. Tingkatnya karena tidak ada ketika kita membuat pola isim plus harfu isimnya tidak ada macam-macam seperti pola isim plus isim atau pola dengan fi'il fa'il ada muthabaqah. Ini tidak ada muthabaqah, yang penting isim yang datang sesudah huruf jar itu dibaca majrur gitu aja ya. Nah, yang terakhir dari kajian huruf jar ini yang perlu Anda pahami juga, dan sebagai pengingat aja bahwa di dalam penggunaan huruf huruf jar ini gitu kan, nanti perlu Anda pahami bahwa pemakaian huruf jar itu perlu kita perhatikan, tidak semua kita bisa pakai. Ya, seperti misalnya ada kosakata yang maknanya itu berdasarkan huruf jar. Jadi kalau huruf jar nggak jelas, gitu kan, atau salah dalam penggunaannya itu maknanya menjadi tidak jelas. Seperti misalnya ada di dalam yang cukup populer di mahasiswa juga sudah banyak memahami ini, ya, kata yargobu fi dengan yargobu an, gitu kan? Yargobu fi dengan yargobu an. Nah, kata yargobu ini kita tidak bisa memahami maknanya apa ya sebelum kita lihat huruf jar apa yang dipakai, gitu ya. Oh, kalau huruf jar fi yang dipakai kata yargobu itu artinya senang, cinta. Tapi kalau dipakai huruf an, yargobu an, itu makna yargobu itu nanti artinya benci, tidak suka, gitu ya. Itu artinya apa? Artinya makna yargobu itu ditentukan oleh huruf jarnya. Dan huruf jar ini nggak bisa diganti dengan yang lain. Tidak bisa yargobu ila diganti atau yargobu min, yargobu ala, yargobu li, yargobu bi nggak bisa diganti. Juga yargobuan untuk mendapatkan makna benci, Anda nggak bisa ganti dengan yargobu li, yargobu ala, yargobu min, yargobu ila nggak bisa diganti. Ya, itu sudah baku seperti itu. Itu disebut kalau dalam
linguistik itu disebut dengan kolokasi. Disebut dengan kolokasi. At-tasahhuf al-muntazam. Artinya hubungan kata dengan kata yang sudah teratur sedemikian rupa pada dasarnya. Orang Arab sudah menyebut seperti itu. Gitu kan? Jadi nggak bisa diganti gitu. Dan ini konteksnya adalah ya, maknanya dia tergantung dari huruf. Tapi ada juga sih yang tidak tergantung dengan maknanya, tetapi huruf jarnya itu tidak boleh diganti gitu ya. Seperti misalnya, dan ini tidak ada kaidahnya ya. Kita hanya bisa memahami itu dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis Nabi, kemudian dari satu juga ungkapan-ungkapan oleh orang Arab yang sering digunakan seperti apa. Mereka menggunakan kata itu dengan huruf jar apa? Seperti misalnya kata ya'muru. Kata ya'muru. Kata ya'muru itu menggunakan huruf jar apa? Aji. Tahu nggak tidak? Ya'muru. Memakai huruf jar apa? Ala Ustaz. Apa? Ala. Ala. Iya. Rara, Anda tahu ya'muru menggunakan pakai apa? Belum tahu, Ustaz. Ya kan? Fatila? Fatila Anwar? Ya Ustaz. Ya'muru itu menggunakan huruf jar apa? Tahu? Nggak tahu Ustaz. Nah, sebenarnya Anda sudah sering dengar kata-kata itu. Ya, kata-kata itu di dalam Al-Quran ada kan yang menggunakan kata ya'muru, al-amru, wan nahyu, apa? Fatila. Kuntum khairu, di dalam Al-Quran kan sering kamu dengar atau ungkapan kata-kata kan al-amru ma'ruf, an-nahyu al-munkar, itu nggak apa-apa ya. Ya, pernah dengar kata-kata itu? Pernah Ustaz. Nah, apa? Pakai huruf jar apa? Jar Al-amru bi. Iya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu Bi. Ya, wan nahyu najwa. Bil munkar bukan Ustaz? An-nahyu. An Ustaz. Ya, pakai an kan seperti An. itu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu dalam ayat kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan gitu. Jadi Anda sebenarnya sudah sering tahu, sudah dengar itu gitu kan. Ayat-ayat itu kan kamu sudah dengar. Cuman kamu tidak ngeh aja gitu. Ya, karena mungkin bisa jadi karena ketidaktahuan bahwa itu adalah suatu rangkaian yang memang sudah seperti itu gitu. Nggak boleh diganti. Jadi kata ya'muru itu pakai bi gitu kan. Jadi kalau dibuat kalimat misalnya gitu kan. Tingkatnya misalnya ya'muru misalnya al-abu gitu kan. Kemudian misalnya di sini ibnahu. Nah, kamu harus pakai bi di sini. Bita'allum gitu. Ya. Jadi ya'murul abu ibnahu bita'allum gitu. Bukan li, jangan li. Kalau li itu ini biasanya salah di sini ketika menggunakan dia menggunakan kata logika bahasa Indonesia. Bahwa ayah menyuruh anaknya untuk belajar gitu. Kadang-kadang gitu bahasa Indonesia kan pakai untuk, bukan pakai dengan belajar. Ya, ayah menyuruh anaknya untuk belajar. Kayak gitu kan. Nah, ketika kata untuk itu dipikirannya untuk li gitu. Jadi banyak sekali kakak kelas kamu itu ketika kan ya mulut abu ibnahu li ta'allum tuh banyak begitu tuh. Li ta'allum tingkatnya gitu kan. Bukan li ta'allum tapi pakai bi gitu kan. Jadi kata bi di sini itu berkaitan dengan kata ya'muru, nggak boleh diganti dengan kata ya'muru misalnya berarti ila ta'allum atau fit ta'allum atau ala ta'allum. Dia harus pakai bi gitu. Kenapa pakai bi? Karena di sini bagian dari kolokasi atau rangkaian yang sudah teratur ya pada dasarnya di bahasa Arab, orang Arab menggunakan termasuk juga Al-Qur'an itu selalu digandeng kata ya'muru dengan huruf jar bi gitu loh.
Nah, itu yang kamu harus perhatikan ya. Yang perlu harus amati. Ya, saya mengingatkan dari sekarang supaya kamu ya jangan diabaikan nih ya, supaya nanti kamu terbiasa dengan kata pemahaman-pemahaman seperti ini gitu. Dan banyak sekali orang yang sudah belajar bertahun-tahun tapi di dalam belajar itu tidak pernah memahami ini, konsep seperti ini. Dia banyak salah dalam menggunakan huruf jarnya gitu. Nggak bisa gitu. Jadi kita harus tekannya. Jadi kita harus kita lihat, oh pakai huruf jar apa gitu. Sama dengan kata yanha. Maaf, yanha misalnya, yanha atau bibu misalnya, gitu kan? Ya, al-marido, gitu kan? Nah, marido di sini kita pakai anil la'bi misalnya. Anil la, ya. Jadi begitu. Yanha itu berkaitan dengan dari mana kita tahu? Itu tadi ya'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf, kalau begitu. Ya. Jadi itu kita lihat kebiasaan orang Arab seperti apa gitu ya. Seperti misalnya mudrika misalnya. Mudrika. Kalau Iya, Ustaz. kalau yu'minu pakai apa? Bi bukan, Ustaz. Pakai bi. Dari mana kita tahu? Mendengar di ayat Al-Quran. Apa? Yu'minun. Yu'minuna billah kan gitu. Yes. Al-imanu billah kan banyak. Rukun Islam itu kan al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil rusul, al-imanu bil kutub kan gitu. Itu artinya apa? Kata yu'min itu kita rangkai dengan kata bi. Ya, yang artinya percaya kepada Allah dalam konteks akidah ya, kata bi. Jadi kita pakai bi di sini, yu'minuna gitu kan. Jadi kalau peningkannya yu'minuna billah. Jadi kalau memang peningkan yu'minuna billah bil kutub ditingkannya pakai jangan diganti dengan yu'minuna ilallah. Salah, Anda rangkaian kata yu'minuna Rasulullah gitu kan. Nah, di dalam Al-Quran ada juga itu ini saya juga baru mendapat pelajaran baru ngeh itu rupanya di ayat Al-Quran ada ketika ada mahasiswa kelas kamu itu yang meneliti kolokasi ya permasalahan di dalam Al-Quran. Ternyata ditemukan padahal kita sudah baca surat Al-Baqarah itu udah berapa kali kita baca. Cuman tadi nggak ngeh tadi gitu kan. Rupanya ada ayat Al-Quran kata yu'minu itu juga yang artinya percaya, maksudnya percaya itu dalam bukan konteks akidah. Kalau katakan saya percaya kepada Allah, saya percaya itu kan konteksnya akidah. Tapi kalau saya katakan saya percaya kamu, saya percaya kepada kamu kan gitu. Nah, konteksnya itu bukan akidah kan? Nah, biasanya selama ini saya selalu menggunakan kata diksi lain, bukan pakai yu'minu. Ya, bukan pakai u'minu gitu kan. Tapi bukan u'minu bika, tidak. Bukan u'minu bika. Ternyata di Al-Quran, kalau konteksnya seperti itu kepada manusia, bukan akidah, itu menggunakan kata ilah. Begitu. Jadi ilah pakai ilah. Jadi kalau pendidikan Anda berkatakan u'minu ilaika. Jadi katakan u'minu ilaika itu artinya saya percaya kamu. Jadi percaya kamu itu bukan dalam konteks akidah ya. Seperti kita mengatakan u'minu billah. Jadi kalau konteksnya berarti dalam konteks keimanan, keyakinan kita dalam konteks iman, kita harus menggunakan kata bi. Tetapi kalau untuk kepada manusia konteksnya adalah percaya. Saya percaya. Jika konteksnya percaya itu adalah kita menggunakan pakai ilah. Yu'minuna ilaika. Yu'minuna ilal ustad. Anak u'minu ilah kan misalnya kayak begitu ya. Nah itu pakai ilah. Ya, ternyata di Al-Quran ada. Di Al-Quran itu konteks di surat Al-Baqarah saya lupa ayatnya berapa. Tapi ketika saya membaca ayat itu memang konteksnya manusia ke manusia. Dia membaca orang Bani Israel ke manusia begitu ya. Nah hal-hal yang seperti itu kita harus ngeh ya, harus kita perhatikan, jangan lengah. Dan banyak sekali sebenarnya di dalam Al-Quran kamu sudah tahu tuh, cuman kamu nggak ngeh aja gitu ya. Seperti misalnya filza ya, tawakal tuh pakai apa, huruf jar apa? Ila. Ala. Pakai Allah. Iya. Kan ya tawakal Allah nggak ada pernah dengar. Kan sering dengar tuh kata-kata ya tawakal Allah ya tawakal Allah gitu ya. Nah di situ tadi bukan karena kamu nggak pernah baca, nggak pernah, tapi kalau memang nggak ngeh gitu loh, nggak ngeh bahwa itu suatu hal yang harus diperhatikan di dalam bahasaan Arab gitu. Sering dengar gitu. Seperti misalnya satmiko. Oh, satmiko. Ada satmiko? Nah, satmiko. Halo?
Ustaz Miko. Mana orang duduk-duduknya? Imadul Hamdi. Ya Ustaz. Ya tasim. Akhir huruf jar apa? Ada Ustaz? Ya tasimu. Yang tasimu bi. Nah, ya tasimu billah kan? Tadi kita katakan ya tasimu billah. Itu artinya apa? Kata ya tasim itu selalu digunakan dengan bi. Nggak boleh diganti dengan lain. Itu yang disebut dengan kolokasi. Rangkaiannya sudah teratur seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kamu ketika membaca buku, membaca Al-Quran, itu diperhatikan. Sehingga kamu nanti terbiasa, oh ngerti. Bagian gitu ya. Tapi itu tidak banyak. Ya. Tapi ada juga banyak kita sesuai dengan makna yang kita inginkan. Seperti misalnya tadhabu ini misalnya. Ya, tadhabu ini ya mau pakai huruf jar apa ya? Tergantung makna yang kita inginkan. Kalau tadhabul ummu ila suq berarti kita memberikan makna tambahan bahwa perginya kemana. Kalau tadhabu bisayara berarti kita pakai bis ini menunjukkan bahwa berangkatnya dengan apa. Tadhabul ummu lisyira misalnya gitu kan. Misalnya oh pakai li berarti dia menjelaskan tujuan dari kepergian ibu. Tadhabu minal baiti oh berarti dia menjelaskan bahwa perginya dari mana. Gitu ya. Semua bisa dipakai. Itu tergantung makna yang kita inginkan. Nah, itu nggak jadi masalah nih. Ya, kalau maknanya itu tergantung sesuai dengan makna yang kita inginkan, tidak ada terkaitan seperti kayak harus menggunakan huruf jar apa, ya kan ya, itu nggak jadi masalah. Ya, yal abul waladu al qurata fil maidan. Ini kan berkaitan dengan masalah tidak ada hubungan dengan muman mana. Kita bisa ganti aja, bisa ganti. Kalau bang berbanyak di sini, kita bisa ganti aja, bukan hanya fil maidani, bisa saja misalnya kita ganti dengan misalnya yal abul waladu li misalnya pakai. Karena kita menjelaskan bahwa melihatnya lil musabaqah misalnya. Lidal musabaqah dia bermain sepak bola ini itu untuk kesiapan misalnya. Boleh saja tergantung mana yang kita inginkan. Karena tidak ada keterkaitan kata fi dengan kata yal abu atau fi kata alam seperti kan gitu ya. Nah, itu bebas terserah makna yang kita ingin tambahkan. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah ada kadang-kadang ya huruf jar sini itu harus digunakan untuk dengan kata tertentu yang tidak bisa diganti dengan kata. Nah, itu yang kamu harus hafalkan. Ini tidak ada kaidahnya. Tapi di dalam buku di buku Nahwu kamu, di dalam buku Nahwu itu banyak contoh. Nah, contoh-contoh itu nanti dalam latihan ini juga contoh-contohnya juga banyak. Kemudian latihan banyak. Nah, itu Anda baca ulang-ulang aja. Ya, dibaca ulang-ulang. Sementara nanti kalau maknanya tidak tahu, Anda bisa lihat kamus ya di belakang buku, ada kamusnya. Sehingga kamu paham, oh kata ini harus pakai huruf jar ini. Nanti dalam latihan nanti kita praktek dalam latihan. Tapi di dalam contoh-contoh ya, contoh-contoh yang menggunakan huruf jarnya itu banyak sekali saya berikan contoh-contoh supaya kamu terbiasa dengan itu. Ya, dengan contoh sengaja saya membanyak itu supaya kamu terbiasa dengan penggunaan huruf jar yang berkaitan harus pakai huruf jar itu. Ya. Nah, inilah penjelasan huruf jar. Ya, jadi ini hanya segala untuk saya mengingatkan mumpung Anda masih di awal-awal ya, supaya nanti ke depannya harap kamu diperhatikan. Apalagi kalau justru kalau kamu membuat catatan khusus buku simpan ya. Jadi ada buku yang berkaitan masalah jamak taksir, kemudian ada juga buku yang berkaitan dengan penggunaan huruf jar ini gitu kan. Jadi kamu catat tuh. Ya di antara kalau di buku Nahwu yang Anda punya itu kan banyak juga sih contoh-contoh linknya pakai huruf jar apa. Nah, itu bisa Anda pindahkan gitu sehingga Anda khusus hanya untuk buku-buku yang ada huruf jarnya seperti apa. Sehingga Anda baca ulang-ulang dan nanti belakangan Anda mengerti gitu. Termasuk juga kalau Al-Qur'an menggunakan huruf jar apa gitu kan. Oh, pakai huruf jar ini gitu kan. Jadi Anda memahami itu. Baik, itu yang membahas huruf jar. Ada yang ingin bertanya sini? Tidak ada? Jelas ya? Paham ya? Tinggal nanti pembiasaan aja. Mumarasah pembiasaan supaya Anda memahami. Penting konsepnya adalah isim plus harfu untuk isim. Nah, kemudian saya ingin meneruskan pembahasan di sini berkaitan dengan hal yang lain berikutnya, sama huruf jar karena ada kemiripan dengan huruf jar dan juga permasalahannya juga sama, tidak terlalu yang paling jauh. Kan? Saya jelaskan juga sekarang nanti minggu depan kita membaca ini ya, pelatihannya kita baca. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah tekennya ini dzaraf ya. Dzaraf makan atau dzaraf jamak. Dzaraf itu artinya keterangan tempat dan keterangan waktu. Permasalahannya sama dengan huruf jar tadi sebagai frasa inti dengan sebagai frasa pengembang. Sebagai frasa cuman polanya kita masuk ke pola yang ketiga.
Pola pertama itu kan isim plus isim, pola kedua isim plus satu isim. Nah, pola yang ketiga ini adalah isim plus isim plus isim. Ya, jadi isim dari tiga, tetap sini ada. Jadi isim pertama mubtada, kemudian khobarnya, makanya isim gabungan antara isim dan isim. Ya, makanya disebut dua, ini kedua sebagai khobar. Ya, nah khobar ini sama dengan huruf jar tadi, disebut juga syibhul jumlah. Sama syibhul. Jadi artinya apa? Jadi syibhul jumlah itu ya bisa jar majrur dan bisa juga dzaraf wa madrufnya. Ya, dzaraf dan isim majrur tikannya, gitu kan? Ya, contohnya seperti misalnya al-abu amamal baiti, al-bustanu wara'al madrasati. Ada amama, ada wara'ah. Jadi dzaraf itu ada diksi tertentu ya. Jadi ada diksi tertentu, artinya pilihan kata tertentu yang menunjukkan dia dzaraf. Jadi amama, wara'ah ini disebut dengan dzaraf. Ya, dzaraf makan, keterangan tempat. Al-istima'u ba'dal maghribi, al-asya'u qabla al-isya'i, atau al-isya' qabla al-asya'. Jadi kata qabla dengan ba'da itu adalah dzaraf zaman. Jadi ini diksi ini, ya diksi ini yang menyebabkan itu disebut dengan dzaraf. Nah, amma wara'a ba'da qabla ini memang tidak bisa berdiri sendiri, makanya disebut ada perasa dia. Ada isim sesudahnya. Nah, isim sesudahnya juga sama dengan huruf jar majrur. Amamal baiti ti, wara'al madrasati ti, ba'dal maghribi bi, qoblal isya'i, tetap majrur juga. Cuman majrurnya disebut dengan majrur bil idhofah. Apa majrur bil idhofah? Karena isim plus isim seperti kayak bentuk mudhof dan mudhof ilaih. Bentuk mudhof dan mudhof itu kan gabungan antara isim dan isim atau kata menjemuk antara satu kata dengan kata, misalnya pintu kamar misalnya, kan gitu. Jadi pintu kamar itu kalau menjadi dua kosakata tapi menjadi bagian satu kesatuan, gitu kan. Nah, kata kedua itulah yang disebut dengan idhofah, mudhof ilaih. Makanya disebut dengan majrur. Jadi majrurnya karena dia seperti kayak mudhof dan mudhof ilaih. Tapi kita tidak sebut mudhof ilaih. Ya, kita sebut ya kita cukup hanya bilang udah majrur bil idhofah aja gitu. Tidak disebut sebagai mudhof. Ya, kenapa? Tidak disebut sebagai mudhof ilaih. Kenapa? Karena amama ini bukan mudhof ilaih. Karena amama bukan mudhof. Karena amama ini adalah dzaraf gitu ya. Nah, dzaraf ini dibaca dengan mansub ya. Amama, nggak boleh amamu, nggak boleh amami. Amama selalu dibaca dengan mansub. Dzaraf itu mansub. Ya, wara'a, ba'da, qabla, nggak boleh wara'i, wara'u. Ba'da juga gitu, ba'di, ba'du bunyikan ba'da. Ba'dal maghrib bunyikannya. Jadi itu yang ini adalah frasa dzaraf inti sebagai frasa inti ya. Dia kenapa diucapkan karena kedudukannya sebagai khobar. Jadi kalau misalnya al-abu amamal baiti, mana khobarnya amama? Salah kalau Anda sebutnya amam. Mana khobarnya al-baiti? Salah. Jadi yang disebut dengan khobarnya mana? Amamal baiti, gabungan tadi di sini. Makanya di sini dua, saya garis bawahi dua mikirnya gitu. Jadi yang disebut khobar itu gabungan isim plus isim. Jadi gabungan antara amama dengan al-bait. Itu yang disebut dengan khobar. Jadi kalau misalnya amama dzaraf mansub, al-baiti isim majrur bil idhofah, gitu kan? Misalnya kemudian baru kita bilang dzaraf, gitu kan? Wa isim majrur bil idhofah fi mahalli raf'in khobar mubtada gitu. Ya, jadi hanya begitu aja kita sebut bahwa isim majrur bil idhofah. Sementara kalau tadi huruf jar majrur bi harfi jar, ya bedanya di situ. Ya, tapi harokatnya tetap sama nih. Isim yang sudah baik isim yang datang sebelum harfu jar, sesudah harfu jar atau sesudah dzaraf tetap majrur dibaca. Selamanya majrur ya. Selamanya majrur, tidak akan berubah ya. Nah, ini contoh dari frasa inti. Begitu juga sama dengan huruf jar, dia juga bagian dari frasa pengembang. Dari pada jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Misalnya gini ya. Atau libu jalisun tadi, sini mubtada khobar, jumlah ismiyah, al-ustadzu rajin, ini juga jumlah ismiyah. Kemudian kita kembangkan dengan dzaraf. Mau dua, janibal nafidati ba'da dirasah, janibal mutaikan dzaraf makan, ba'da dirasah, dzaraf makan, mau dua-duanya boleh. Terserah kamu bebas, namanya juga pengembang ya. Kita maksudnya mengembangkan jumlah ismiyah tadi dengan menambah maknanya menjadi detail. Ya, kalau at-thalibu jalisun ya udah benar, thalibu jalisun udah sempurna, udah kali sempurna, cuman ya maknanya masih umum gitu. Kita ingin mendetailkan, iya benar dia duduk, tapi duduknya di mana gitu. Oh, duduknya jani menafidati. Oh, kapan? Ba'da dirasah misalnya gitu ya. Tadi duduknya tengah, ketika dia sudah berganti
sudah studi, dia pindah duduknya di jani, bermaksudnya begitu, bisa jadi gitu ya. Itu al-ustadzu raji'un ba'dal asri. Nah, gitu. Jadi mau tambah 1 boleh, mau tambah 2 juga boleh, mau 3 boleh, terserah gitu kan. Jadi sebagai frasa pengembang dari jumlah ismiyah. Begitu juga sebagai jumlah fi'liyah. Tadabul ummu ya abul waladu al-qurata tata'alamu talibatu al-lughata gitu kan. Nah, yang kemarin tadi kamu kan ada kata, ada diksi tertentu ya. Janibah ba'da kemudian sini ada dan abul waladu qurata wara al-baiti dakhilah juga ini dzarab ya, bentuknya dakhilah gitu Bang. Nah, tapi sini tadabul ummu sobahan as-sa'ata sadisata. Nah, jadi makanya tadi dzarab itu mansub karena sobahan itu menjelaskan waktu. Waktu pagi, as-sa'ata juga jam juga menunjukkan waktu, dzarab. Ya, disebut dengan keterangan waktu gitu kan. Nah, oleh karena itu dibaca dengan fathah mansub ya, fathah. Jadi tadabul ummu sobahan. Nah, ini yang namanya dzarab itu selamanya mansub. Selamanya mansub, tidak boleh tanwin, tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Anda salah kalau katakan tadhabul ummu sobahun, salah. Tadhabul ummu sobahin, salah. Jadi Anda harus baca tadhabul ummu sobahan. Kemudian as-sa'ata sadisata juga karena dzarab mansub, makanya dibaca as-sa'ata as-sadisata. Ya, dipakai ada saat dibaca dengan mansub as-sa'ata. Ya, sa'ata. Boleh tidak pakai kalau dia ditambah fi misalnya, ya boleh saja, tapi konteksnya bukan dzarab lagi. Ya, bukan dzarab lagi. Tadhabul ummu sobahan fi sa'ati. Nanti di sini harus dirubah sa'ati karena isim yang sudah datang sebelum hujan dibaca majrur gitu kan. Di sini juga sadisati. Boleh, tapi fi sa'ati sadisati ini bukan disebut dengan dzarab. Bukan dzarab. Ini adalah jar majrur gitu kan. Jadi konteksnya apa? Konteksnya jangan dilihat makna. Ya, kalau dilihat makna kan juga keterangan waktu nih fi sa'ati sampai kayak gitu kan. Begitu juga kalau Anda ingin merubah ganti misalnya fi sobah misalnya. Ya boleh saja sih secara struktur betul, nggak salah. Tapi fi sobah itu bukan dzarab, jar majrur gitu ya. Kalau ingin dzarab, mau i'rabnya, mau kedudukannya sebagai di jumlah sebagai dzarab, buatlah bentuk mansub gitu kan, seperti ini. Tadhabul ummu sobahan. Entah di sini juga sama. Jangan menggunakan kata fi, langsung aja dibaca dengan mansub menjadi di sini menjadi ya bukan ya, menjadi sa'ata emang. Ya, sa'ata, kemudian di sini kan gitu. As-sa'ata sadisata gitu ya. Jadi tadabul musobahan as-sa'ata sadisata berarti Anda menggunakan dzarab, tidak menggunakan jar majrur. Walaupun secara struktural Anda boleh, jadi bebas. Anda yang penting Anda ngerti bagaimana kalau menggunakan dzarab bagaimana. Kalau menggunakan huruf jar gimana? Ya, dua-duanya betul, bisa gitu. Atau multiplikannya. Mau semuanya huruf jar boleh saja, gitu. Tapi i'rabnya, makanya struktur itu dilihat dari bentuknya, bukan maknanya ya. Jadi bentuknya itu dia pakai apa? Dia bentuk pakai huruf jar atau multiplikannya. Jangan maknanya, kalau maknanya sih sama. Musobahan atau pisobah secara makna sama. Keterangan artinya menjelaskan waktu kan gitu. As-sa'ata sadisata fi sa'ati sadisati juga secara makna kan sama. Ya menjelaskan waktu gitu. Tapi konteks diksinya adalah gitu kan. Ya, konteksnya adalah bentuknya di sini dzarab, bentuknya seperti ini jar majrur gitu ya. Jadi sebagai pengembang begitu. Begitu juga ya sebagai pengembang. Ya, tapi kalau sebagai frasa inti Anda tidak bisa mengatakan tidak bisa mengatakan seperti ini, harus ada diksi ini. Ya, amama wara'a tidak bisa misalnya optikan al-asya'u sobahan gitu kan. Jadi kata al-asya'u sobahan nanti al-asya'u sobahan itu bukan kan khobarnya belum ada. Sebab Anda tidak polanya tidak isim plus isim. Ya, isim plus isim gitu kan. Ya. Jadi jangan satu, jadi isim plus isim. Isim plus isim seperti misalnya al-isya, al-asya. Gitu kan? Al-asya mau pakai bukan sobah, ya harus ada gabungannya misalnya sobahal ahad misalnya. Nah, gitu kan? Adzahabu sobahal ahad boleh, tapi sobahal ahad
Ya, kayak gitu. Jadi jangan satu penyikannya. Ya, jangan satu seperti ya, sobahan, al-isya sobahan enggak sama penyikannya. Itu belum jelas, ya. Jadi kalau mau seperti ini, polanya harus ini isim plus isim plus isim. Jadi isim plus isim. Jadi cari isim tambah isim yang lain apa? Oh, sobah al-ahadi. Az-zahabu sobah al-ahadi. Nah, gitu kan. Bahwa perginya adalah minggu pagi, gitu. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh, tapi nggak boleh Anda katakan az-zahabu sobahan. Tidak. Itu belum jelas, maknanya belum jelas. Ya, benar keterangan tampu, tapi sobah apa gitu. Tapi kalau sudah jelas maknanya baru karena makanya diikuti polanya. Ya, kalau polanya apa nih? Polanya bukan isim plus isim plus isim gitu ya. Ya kena gitu ya. Paham ya? Jadi itulah sebagai bagian dari frasa inti dan juga sebagai frasa pengembang. Permasalahan sama dengan huruf jar, ini tidak ada kaitannya. Ya, dzarab dengan madzrufnya itu tidak ada hubungan dengan mubtada. Harus misalnya mutobako, sama-sama mudzakkar, sama-sama muannas, sama-sama mufrad, sama-sama jamak, enggak ada. Ya, tidak ada. Anda bebas membuktikan di sini. Ya, misalnya al-auladu amamal bait, al-waladani amamal bait, gitu kan? Membuktikan apalagi itu kan? Al-usratu amamal bait yang muannasnya apa pentingnya gitu kan? Itu nggak ada ininya. Ya, tidak ada mutobakohnya. Bebas sama dengan huruf jar tadi, tidak ada pengaruhnya. Ya, penting bebas, yang penting diksi-diksi ini yang kamu harus pahami. Diksi-diksi dzaraf. Oh, diksi dzaraf itu ada amama wara'a, tapi harus digabung dengan isim kedua ya, isim berikutnya. Apa nih supaya maknanya jelas dikasih gitu kan? Jadi seperti itu. Ya. Kemudian diksi-diksi waktu seperti misalnya al-yaum, gitu kan? Asy-syahr, as-sanah, gitu ya. Itu juga masuk dzaraf. Cuman dibaca fathah ya, dibaca dengan fathah. Jadi misalnya ahujju, gitu kan? Ahujju atau yahujjul abi. Ya, yahujju al-abu as-sanata. Nah, gitu kan? Jadi dia sebagai pengembang tuh, bukan bikin kalimat inti. Ya kan? Jadi sanata itu artinya dzaraf sebagai pengembang, artinya sanata itu artinya tahun ini, gitu kan? Ayah saya pergi haji tahun ini, gitu. Tidak perlu pakai hadihi, terus orang sudah bisa memahami as-sanat itu maksudnya adalah artinya tahun ini. Tapi kalau dibikin nakirah nanti ini artinya bukan tahun ini, artinya 1 tahun. Sama dengan al-yauma. Al-yauma itu hari ini, tapi ketika dikatakan yauman itu artinya seharian. Ya. Asy-syahra. Ya. Jadi kan syahra kan yaitu bulan ini, syahrul Ramadan atau Ramadan aja. Tapi kalau misalnya syahran artinya sebulan gitu. Misalnya seperti misalnya ini, misalnya tata'allamu talibatu al-lughata sanatan. Nah, buat pakai ada misalnya pakai sanatan misalnya. Ya. Ini kalau Anda misalnya pakai sanatan, tapi dibaca mansub ya, dibaca dengan mansub sanatan, itu artinya apa? Artinya siswa itu belajar bahasa setahun. Gitu kan? Belajar dari sanat. Jadi kalau dibaca dengan tanwin itu artinya 1 tahun, kalau dibaca as-sanata itu berarti tahun ini. Gitu kan? Menjelaskan tahun ini. Yauman atau pendidikannya, syahron, usbu'an, usbu, minggu ya, al-usbu'an. Ya, misalnya tadhabu pendidikan di sini. Ya. Cobaan as-sa'ah kalau kita ganti dengan pendidikan tadalabu ummu, kita kasih penjelasan misalnya atau kita ganti serta misalnya gitu kan. Ada misalnya ila surah, gitu kan, ila Surabaya, tadhabul ummu ila Surabaya, misalnya kita ganti usbu'an. Jadi bahwa ibu pergi ke Surabaya usbu'an seminggu. Jadi kata usbu'an itu menunjukkan bahwa perginya ibu ke Surabaya seminggu. Gitu. Usbu'an. Jadi usbu'an itu dzaraf. Ya, ila Surabaya jar majrur gitu usbu'an. Tapi kalau misalnya al-usbu'a berarti Anda menjelaskan bahwa minggu ini gitu. Ya, minggu ini. Jadi dia pergi minggu ini. Mau berapa lama enggak dijelaskan di dalam kalimatnya. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan
sebagai frasa pengembang. Dzarab dibaca dengan mansub, ya. Dibaca dengan mansub semua, ya, nggak boleh majrur, nggak boleh marfu. Jadi asa, sobahan, sobah, nggak boleh sobahun, nggak boleh sobahin. Begitu juga as-sa'ata mansub. Tadi saya nggak boleh sa'atu, nggak boleh dibaca sa'ati. Ya, begitu juga usbu'an, di sini nggak boleh baca usbu'in, usbu'un. Ya, makanya waro'a, dakhila, sanatan, ya. Yang penting dzarab mansub. Kemudian isim yang datang sesudah dzarab itu dibaca dengan majrur selamanya. Ya, baik. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Saya rasa itu sudah cukup jelas, ya, karena mirip dengan huruf jar, tapi pola jumlah ismnya beda. Satu, dzarab ini isim plus isim plus isim, sementara kalau huruf jar isim plus harfun plus isim. Jadi sampai sini kita sudah mempelajari 3 pola, ya, pengembangannya sudah 3 pola. Jadi Anda sudah bisa mengembangkan nih, baik jumlah isimnya, jumlah fi'ilnya, mau tambah pakai adverb pentingnya, gitu kan? Ya kan, at-thalibu jalisun alal kursi fil fasli misalnya, gitu kan? Mau ditambah keterangan dzarab, boleh saja pakai jam atau pakai jam misalnya. Ya, Anda tinggal ditekannya kapan dia duduk di kursi ditekannya di situ. Ya, kita bisa menyebutkan misalnya as-sa'ata minata, gitu aja. Tapi dibaca dengan mansub, ya. Dibaca dengan berarti Anda sudah mengembangkan dengan jar majrur dan sudah dikembangkan juga dengan dzarab misalnya, seperti itu boleh, gitu kan. Jadi Anda sudah bisa mengembang. Jadi Anda sekarang sudah bisa membuat jumlah yang bukan hanya simple isim plus isim, tapi sudah Anda bisa kembangkan lebih jauh lagi, lebih banyak lagi, dengan menggunakan jar majrur dan juga dengan menggunakan dzarab, ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, masih banyak waktu. Ustadz izin bertanya, Afwan. Iya, silakan. Kalau baina sama tahta berarti termasuk dzaraf bukan, Ustadz? Betul, dzaraf, baina, tahta, misalnya, gitu kan. Jadi yang cukup populer, ya. Artinya dzaraf yang cukup populer apa aja tadi yang kamu berikan, ya, seperti misalnya sini ini kan keterangan ba'da, waro'a, disebutkannya baina nanti, gitu, tahta, kholfa, dakhila, khoroja, gitu kan, kemudian dakhila, khorija, bukan khoroja tapi khorija, gitu. Nah, itu di dalam buku sengaja semua diksi dzaraf itu saya kasih diksi-diksi yang mempunyai makna dzaraf, ya, kayak nahwa, tijaha, gitu kan. Nah, itu semua nanti Anda bisa lihat, ya. Indah, kata indah, juga kan, indah asna'a, gitu kan. Itu di buku ada, ya. Di buku ada. Anda bisa baca nanti, baca bukunya, gitu kan. Apa saja sih diksi dzaraf zaman, dzaraf makan, yang di sini menggunakan apa saja, maknanya apa, gitu kan? Maknanya apa, nanti Anda bisa, ya, itu Anda bisa lihat di buku itu contoh-contohnya. Ya. Memang selama ini Anda belajar, paling-paling Anda yang mempelajari ada pakai yaitan, waro'a, misalnya dengar, wal amama, tahta, kholfa, baina, itu kan, itu yang sering populer kan. Kemudian juga ya itulah pendidikannya, ya, ba'da, qobla, gitu kan. Sebentar kalau pendidikannya. Tapi sebenarnya ada juga diksi lain, makanya itu di buku itu saya memberikan contoh tambahan diksi lain, tidak hanya sebatas itu aja, ya kan, tapi juga contoh-contoh diksi lain yang digunakan termasuk dzaraf, gitu kan, nahwa, kemudian juga ladai, gitu kan, banyak tuh. Anda bisa lihat contoh dzaraf berikutnya, ya. Jadi kalau misalnya ladai tulab, berarti ladai itu artinya terhadap tulab, gitu, terhadap, gitu kan. Nah, itu juga bisa, itu dzaraf juga, gitu. Nahwa, ya, nahwa juga dia dzaraf, gitu. Tapi indah, yang saya kata indah, gitu kan, nah, indah salat, gitu kan, indal asya, indah salat, gitu kan. Nah, itu kan. Jadi kan misalnya la yaltafitul musalli indah salat, jadi la yaltafit al musalli, jadi orang salat itu tidak menengok indah salat, jadi indah itu ketika salat. Jadi kata indah itu menunjukkan ketika, ya, bukan miliki, ya. Kalau indi memiliki, saya milik indi kutubin. Kalau Anda katakan indi kutubin, itu juga termasuk demikiannya, ya, mungkin. Dia kata indah juga, tapi
konteksnya bukan memberikan makna dzaraf. Ya, ya, jadi yang indah itu yang bermakna ketika. Ya, jadi ketika yang menunjukkan waktu. Ya, bukan menunjukkan pemikirannya. Ya, dia juga dzaraf. Asna'a gitu kan, asna'a gitu kan. Asna itu asna ta'alum misalnya. La tanzah asna ta'alum. Jangan pingkannya gitu kan. Asna itu di tengah-tengah gitu kan. Artinya di tengah pelajaran Anda bercanda gitu. Ya, la tanzah asna ta'alum. Jadi ketika bercanda di tengah-tengah belajar itu jangan bercanda. Jadi asna. Nah, itu banyak di buku itu banyak contohnya ya. Di buku itu ada contoh-contohnya diksi-diksi yang menunjukkan makna dzaraf. Baik dzarful makan maupun dzarful zaman. Ya. Tapi memang yang cukup populer ini ya, yang cukup populer yang kamu selama ini banyak di buku-buku, baik buku bacaan, itu nggak lepas dari nama waraba, kola, kemudian juga janibab, kemudian juga qobla, baina, kholfa, itu yang sering muncul, ya sering muncul digunakan. Indah juga sering muncul, ya. Nah kata indah juga artinya bermakna di sisi, jadi kan? Indallah misalnya. Nah itu bukan indallah itu bukan artinya milik Allah, tapi di sisi Allah. Itu artinya kata indah. Jadi kata indah itu memiliki makna yang banyak ya. Di buku itu di kamus itu ada. Ya, kata indahnya itu bukan makna. Jadi indah. Jadi kalau katakan indal masjid, as-sayyarah indal masjid. Nah, kata tayyar indal masjid itu bukan bahwa sayyarah itu milik masjid, bukan. Tapi sayyarah itu ada di samping atau di sisi masjid. Gitu. Ada sedang parkir, bisa jadi dia sedang parkir di sisi masjid. Gitu. Nah, seperti itu. Ya, dilihat konteksnya seperti itu. Untuk menggambarkan bahwa gitu ya, paham ya? Nanti insya Allah minggu depan kita baca bukunya atau latihannya kita. Ya, Anda baca saja bukunya, bukunya dan juga contoh-contoh. Situ banyak. Kalau tidak tahu artinya, Anda bisa lihat kamus ya. Ada kamus di belakang sehingga Anda tidak susah-susah mencari di kamus ya. Sudah tersedia di belakang buku itu sehingga Anda nggak berat. Gitu. Jadi yang perlu Anda amati adalah struktur. Baik, silakan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak lagi, saya melanjutkan penjelasan terakhir. Ya, penjelasan terakhir. Minggu lalu kita berbicara tentang pendidikannya ada ini, ya. Ini yang saya tekan naul isim marfu ya. Yang marfu kita sudah belajar sampai mubtada, khobar dan fa'il ya. Kemudian alamat rafi'nya, pendidikannya di sini ya, al-fathah ala kulli itsnain, kemudian dhamma wal jama' dhamma, kemudian contoh-contohnya. Juga ketika kita belajar maf'ul bih ya, jadi mansub itu posisinya yang satu kita baru belajar maf'ul bih ya, maf'ul lebih baik mufrad ya kan, contoh-contohnya juga begitu ya. Nah untuk yang maju sekarang kita masuk ke yang terakhir, majrur, i'rabul isim. Jadi i'rabul isim Anda sudah belajar i'rabul isim, marfu, mansub, dan terakhir karena kita sini ada majrur ya, majrur makanya kita membahas yang majrur. Nah majrurnya di sini ya, majrurnya itu yang disebabkan ya di sini. Jadi majrurnya itu disebabkan majrur bi harfi jar dan majrur bil idhofah tadi ya. Jadi kalau majrur bi harfi jar itu berarti di depannya huruf jar, kalau majrur bil idhofah berarti di depannya dzaraf ya. Ya di depannya dzaraf ya. Nah, ini alamatul jarnya apa? Nah, sini alamatul jar untuk mufrad kasrah, untuk musanna yaul isnain sama dengan mansub, posisi mansub yaul isnain, kemudian jamak taksir kasrah, jamak mudzakkar salim ya jamaah sama dengan mansubnya, kemudian jamak muannas salim al kasr juga sama dengan muannasnya. Dan tanda ini nggak berubah ya, sama juga tadi yang marfu tidak berubah sama sekali sampai kapanpun juga alamatul rafu seperti itu, alamat nasabnya juga seperti itu, alamatul jarnya juga sama tidak akan berubah sampai kapanpun juga. Ya, contohnya misalnya ya jilsut talibu fil kursiyi amama saburati, majrur kasrah ya. Majrur dia tandanya kasrah karena mufrad. Al-kursiyyi, saburati ya pakai kasrah. Kemudian bagaimana kalau di musanna sama dengan mansub ya ul isnain, bukan alif tapi pakai ya juga. Ya talibani alal maq'adaini.
Ya, bainal maktabaini, ya, maktabaini, gitu ya. Jadi mungkinnya alal makadaini, jadi pakai ya, daini, ya, nun, makdaini, nunnya dibaca maju demikian. Al bainal maktabaini, maktab itu bangku, meja, gitu kan, di antara dua maktabaini, begitu ya, karena ya al isnin. Kemudian kalau jamak taksir al ustadu amamat tullabi tetap kasrah ya, tullabi ma'tuf demikian. Kalau jamak mudzakkar salim pakai ya'ul jamaah, sama yajlisul imamu amamal musallina, musallin, jadi musallin bukan musallun, tapi musallin pakai ya, sama dengan ketika belajar mansub ya, contohnya seperti itu. Kemudian kalau jamak muannats salimnya kasrah, tajlisul mudarrisatu amamat tolibati, nah dibaca dengan kasrah sama dengan mansub tolibati tadi ya. Jadi alamatul jar ini tetap nggak berubah ya. Pokoknya Anda pahami, contohnya seperti ini, kemudian tandanya adalah seperti ini. Tanda jarnya adalah seperti ini, nggak akan berubah sampai kapanpun nanti. Yang berubah itu pasti kedudukan dalam jumlahnya ini. Kedudukan jumlahnya sebagai apa? Kalau ini kan, yang kamu pelajari sekarang adalah kedudukan di dalam jumlah itu bertanda sebagai mubtada, sebagai khobar, sebagai fa'il, nah itu marfu. Ya. Kemudian yang kedua, kedudukan sebagai maf'ul bih, nah itu mansub. Nah, sekarang Anda sudah lengkap, sempurna, semuanya sudah dipelajari. Yang kedudukan sebagai isim majrur. Nah, isim majrur sebagai apa? Ya udah, sini majrur berikan majrur bi harfi jar dan majrur bil idhofah. Ya, majrur bil idhofah. Ya, tandanya tidak akan berubah sampai kapanpun. Nanti kalau kamu sini bisa jadi nanti bukan isim majrur bi harfi jar, bukan bentukannya, bisa jadi di sini i'rabnya sebagai mudhof ilaih. Nanti kalau belajar dengan mudhof ilaih, nah gitu kan. Nah, kalau mudhof ilaih nanti sama. Ini tanda ini sama. Ya, nggak akan berubah. Alamat jarnya sama, nggak akan berubah. Cuman posisi i'rabnya sebagai itu. Ya, kalau sekarang majrur bi idhofah, disebut majrur idhofah. Nanti insya Allah ya dalam minggu berikutnya kita akan pelajari yang disebut dengan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih itu majrur selamanya juga. Tandanya apa? Ya kayak gini gitu, ya. Jadi lengkaplah i'rabul isim. Jadi i'rabul isim itu marfu, mansub dan majrur. Jadi ingat-ingat nih. Jadi kamu harus ingat, dihafalkan, sebab ini nggak berubah sampai kapanpun juga, sampai Anda belajar puluhan tahun ke depan itu akan berubah. Sehingga Anda benar-benar gitu, benar-benar Anda tahu, oh kalau membuat kalimat harus begini, lo pakai ya, isnin. Oh, pakai ya jamaah, nggak boleh gini. Kenapa? Karena itu sebagai maf'ul bih, gitu. Oh, karena dia majrur, gitu. Jadi Anda paham, ya, seperti itu. Nah, itulah pembahasan terakhir dari jar majrur dengan dzaraf ya, karena memiliki kesamaan sehingga saya gabung aja menjelaskan bareng-bareng biar nyambung gitu ya, biar nyambung antara permasalahannya sama, cuman polanya aja yang beda ya. Polanya aja yang sama, polanya satu isim plus satu isim. Kemudian yang satu isim plus isim plus isim. Satu gabungan, khobarnya sama, namanya sama, khobar sibuk jumlah, tapi khobar sibuk jumlahnya terdiri dari satu jar plus isim, kemudian yang kedua dzaraf plus isim, itu aja. Gitu. Ya, bedanya di situ. Sementara harokat ya, isim yang datang sesudah huruf jar atau sesudah dzaraf itu sama-sama majrur. Ya, nggak ada beda. Makanya saya gabungkan dan sehingga nanti soalnya minggu depan kita tinggal membaca tamrinatnya. Ya, saya harapkan Anda baca bukunya ya. Contoh-contohnya dibaca, bikin. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ada kosakata yang tidak tahu artinya, Anda bisa lihat di kamus. Baik, itulah pembahasan. Ya, kita kembali ke tanya jawab. Silakan kalau masih ada yang itu masih ada waktu beberapa menit ya, gitu, supaya Anda lebih memahami. Pembahasannya tuntas untuk jadi ada frasa inti, ada frasa pengembang sebagai frasa inti. Silakan kalau ada yang masih ingin masih rancu atau belum paham, belum jelas ya atau apa, nanti insya Allah saya jelaskan lagi supaya rancunya di mana, kebingungan Anda di mana misalnya. Nah, coba Anda sampaikan biar Anda bingungnya hilang. Jangan ragu, jangan takut.
Saya izin bertanya. Ya, silakan. Kalau huruf ladun itu termasuk zorof bukan ya Ustaz? Ya, Ladun. ladun, kan min ladun dekannya. Sebab itu bukan dekan ada kata min di depannya. Min ladun dekannya gitu ya. Ladun itu dia dekannya dia ya seperti isim biasa aja. Ya, saya belum pernah ini dia selalu karena dekan min ladun dekan. Rata-rata ada kata dengan minnya. Ya, kalau ada kata minnya itu bisa dekannya gitu. Kalau ladun dekannya ya. Jadi isim biasa saja yang memiliki makna tertentu, ya memiliki makna tertentu. Ya, syukur Ustaz. Tapi bisa juga sih kata ladun tergantung konteks ya. Secara kata ladun itu kan dia secara ini dasarnya memiliki mana hampir ya hampir kata ladun. Nah itu bisa itu yang disebut dengan ladai. Ya sama dengan ladai. Ya. Jadi kalau diberikannya ladai itu artinya apa? Di sisi. Ya, di dekat. Gitu kan? Atau terhadap hadapan. Ya, ladai itulah miladun dekannya gitu kan. Jadi miladun juga sama dengan ladai itu. Bisa juga sih waktu torof ya. Bisa juga diberikan. Kalau bermakna dekat, tapi kalau bermakna hampir bukan dorof. Ya, kalau bermakna hampir bukan dorof. Sama dengan kata indah. Ya, indah itu kan bisa di sisi, bisa di artinya bisa ketika, tapi ketika bermakna memiliki, nah itu bukan dorof. Berarti harokat ujungnya itu nggak selalu patah ya? Kan Min kalau indillah. ladun Jadi sama kadang-kadang ada min ininya. Ya bisa sih, bisa dipakai huruf jar, tapi kalau sudah pakai huruf jar, nanti ini itu udah misalnya gitu. Taqaddam ilal amam. Kan gitu. Kata amam. Jadi kata amam itu bukan dorof lagi nanti. Ya. Min indillah. Ya, fadlum min indillah gitu kan. Tapi jadi ketika dikatakan al-fadlu min indillah, gitu kan? Bahwa kemuliaan ini dari sisi Allah, dari min indillah, dari bikinnya. Jadi kata min, kata indi itu bukan disebut jorok lagi nanti majrur bimin, gitu kan? Nah, hubungan indi dengan Allah itu menjadi mudhof dan mudhof ilaih gitu. Ya, jadi i'rab. Maka dari itu dalam bahasa Arab itu struktur ya, struktur. Kita melihat strukturnya. Dan kalau karena struktur dibuat seperti itu, berarti dia bukan. Kalau jorok itu pasti dia. Ya. Tapi kalau al-fadlu indallah, nah itu berarti jorok. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kemuliaan yang kita dapatkan itu dari Allah misalnya, dari sisi Allah gitu kan, maknanya seperti itu dari sisi Allah min indillah, atau dari sisi Allah gitu kan, dari nah itu kata min karena ada kata min di situ, kata indi itu isim majrur bimin gitu aja, bukan indi hujan kemudian indi dzaraf, tidak disebut itu, i'rabnya tidak seperti itu ya. Jadi min indi gitu kan, jadi min indillah, indi berarti isim majrur bimin gitu kan, dan hubungannya dengan Allah mudhof gitu. Jadi Allah mudhofun ilaih gitu. Nanti ketika Anda belajar mudhof ilaih, jadi kata ladun itu kalau dia ladai, ladun ya kan? Ya kan itu dekat ya, atau di sisi itu boleh. Ladal ustad ya, ladat ya kan, ladun ya kan? Ladun al ustad. Nah, itu berarti kalau maknanya dekat atau di sisi ya, yang menunjukkan makna keterangan tempat, keterangan. Tapi kalau makna hampir ya tidak disebut autor, di isim kayak biasa. Ya, isim biasa. Jadi dilihat strukturnya. Paham ya? Ya. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, saya ingin ini yang jadi masalah.
yang ya, misalnya sini nih, ya saya ingin menjelaskan tambahan yang berkaitan masalah huruf. Biasanya kalau logikanya sama dengan Indonesia dan Arab itu biasanya benar sih gitu kan, karena biasanya mahasiswa itu ketika ada kata-kata ya menggunakan kata misalnya kata yaltafit gitu kan, kata yaltafit itu tadi Pak, yaltafit itu tadi menengok ya, yaltafit gitu ya, kata yaltafit itu menengok kan, ketika kita menggunakan bahasa Indonesia menengok pasti menggunakan pakai ke nengok ke kanan, menengok ke kanan ke kiri kan gitu, ada ke gitu kan. Nah, biasanya ketika logikanya bahasa pakai ke biasanya langsung menirukan Indonesia gitu ya, tapi kan ilah gitu kan. Nah, sementara di dalam bahasa Arab juga ilah gitu loh. Nah, itu artinya kan sama ya. Itu kan artinya sama gitu kan. Yaltab itu ilal yamin. Ini kan pakai ilah ilal yamin wa ilal yasar gitu kan, wa ilal yasar. Misalnya begitu. Nah, ini kebenaran sama dengan logika dengan struktur Indonesia. Nah ini biasanya nggak jadi masalah, ini benar. Yang jadi masalah adalah kalau berbeda, gitu kan? Di Indonesia menggunakan diksi lain, digunakan hak ujar lain. Seperti misalnya kata ya tamidu, ya mati itu berpegang, ya tamidu artinya berpegang. Biasanya kalau kita kan berpegang kepada diri sendiri. Nah kata kepada pakai kepada kan, yang berpegang kepada diri sendiri, gitu. Berpegang kepada kemampuan sendiri. Gitu kan, pakai ilah. Nah orang biasanya kalau terpengaruh ide Arab, dia tahu Arabnya, kemudian terpengaruh dengan bahasa Indonesia, ya tamudu ilah nafsi, gitu kan, berpegang kepada diri sendiri. Nah sementara di dalam bahasa Arab kata tamada bukan pakai ilah, tapi pakai ala. Nah di sini permasalahannya, gitu kan, ya tamudu ala nafsihi misalnya. Ya. Makanya ada al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Nah, gitu kan, al-i'timad ala. Jadi kata ya'tamidu ala. Ya, makanya ala buktikan. Jadi itulah yang kamu harus pahami itu gitu. Ketika sama nggak ada masalah sih gitu, ya'tami ya yaltafit misalnya. Tapi yang jadi masalah ketika berbeda gitu. Di Indonesia berbeda pakai ke, sama tadi ketika ya'muru sini. Ya, orang selalu mikirnya dia nggak menggunakan bi di sini. Ya'muru ini. Sering sekali mahasiswa ya'murul abu ibnahu li ta'lum tuh. Banyak ya kalau misalnya di dalam keterampilan menulis, ketika dia menulis selalu begitu pakai lim tuh. Nah, gitu ya. Jadi sekarang Anda sudah harus tahu tuh bahwa kata ya'muru menggunakan huruf ba, bukan pakai li. Bitalum. Ya. Misalnya demikian ya'murul ustadzu misalnya tulabu bil hurut. Jadi katakan bil hurut gitu. Ya, intinya jadi menyuruh untuk keluar, untuk bil julus, jadi pakai ba gitu. Jadi itulah yang kamu harus pahami seperti itu. Ya. Ya. Tapi kalau logikanya sama, iya gitu. Ini terus terang tidak ada kaidahnya nih. Kolokasi ini tidak ada kaidahnya, ya kan? Ya, tapi kamus ada. Di kamus itu ada memberikan informasi, sebagai ada kamus memberikan informasi menggunakan. Maka itu Anda buka kamus tuh, ketika buka kamus yang tentu kamus yang jangan online. Kalau kata online ini biasanya kadang-kadang seperti misalnya kakak kelas kamu dulu ketika kitabah 2 ya, kan ada mata kuliah kitabah 1, 2, 3 kan. Jadi ketika misalnya kitabah 2, saya ngajar kitabah 2, ketika dia menulis itu karena dia lihat kamus HP, kamus HP. Nah kamus HP itu nggak memberikan informasi itu, penggunaan hujah itu gitu loh. Nah, gitu kan. Maka itu saya tidak menyarankan kamu menggunakan kamus HP gitu. Tapi kadang mahasiswa mau enaknya aja sih, kamu HP kan mudah enak dibaca, tinggal ketik itu muncul gitu. Muncul artinya apa gitu. Tapi dibuka. Ya, boleh aja sih untuk melihat bahwa kalau ada bahasa Indonesia Arab nggak tahu kan bukan ini kemudian Arab ya. Tapi Anda kembali ke kamus Arab Indonesia gitu kan. Sama kayak tadi misalnya gitu kan. Kamu tidak tahu apa sih berpegang dalam bahasa Arabnya, ya boleh saja sih Anda menggunakan kamus HP berpegang, nanti muncul kata-kata ya tamidu misalnya gitu. Kalau di situ tidak ada informasi hujatnya, ya Anda cari di kamus. Nah, untuk bilang kamus itu kan kamu harus paham tuh, buka kamus juga. Kalau ya tamidu Anda mencari di mana? Di Ain Mimdal kan gitu. Ya, di Ain Mimdal nanti ketemu tuh kata ya tamidu. Nah, biasanya di situ dijelaskan tuh hurjar ya tamidu ala gitu, berpegang ya gitu. Atau contoh gitu. Ya, jadi harus mau gitu. Punya nggak kamus? Punya ya.
Anda sebagai pembelajar bahasa harus punya kamus. Kamus itu jangan hanya satu, harus berbagai macam kamus punya. Jadi kalau Anda dapat rezeki, beli kamus ini, termasuk kamus Munawwir juga bagus lah. Ya, baik yang Arab Indonesia maupun yang Indonesia Arab juga bagus. Itu juga cukup bagus untuk membantu Anda. Itu juga kamus yang Arab Indonesia yang Mahmud Yunus yang simple itu juga bagus ya. Demikian untuk pemahaman dasar cukup lah. Tidak perlu kamus yang tebal-tebal. Tapi perlu punya juga. Boleh kamu punya kamus Munjid misalnya, kamu Jamul Wasid atau apa lagi. Sekarang kamus sudah berbentuk PDF ya. Kamus-kamus yang dulu itu berbentuk PDF tuh. Jamul Wasid, Munjid itu ada PDF tuh. Tapi kalau kamus yang simpel-simpel gitu belum ada PDF. Mahmud Yunus belum ada PDF. Silakan, masih ada beberapa menit. Silakan yang ingin bertanya berkenaan dengan masalah huruf jar atau torab. Saya rasa di huruf jar dan torab simple ya. Dari sisi struktur tidak banyak masalah, tapi yang bermasalah itu adalah bagaimana merangkai kalimat dengan menggunakan huruf jarnya. Jangan menggunakan huruf jar apa? Nah itu sebenarnya di situ permasalahannya yang kamu harus pahami lebih lanjut. Gimana? Udah? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, karena juga semua materi sudah saya jelaskan ya dari dua sisi ini. Artinya huruf jar majrur sebagai frasa inti dan sebagai frasa pengembang, kemudian dzaraf plus majrurnya atau isim sesudahnya itu juga sebagai frasa inti dan sebagai frasa pengembang. Bagaimana cara mengembangkannya? Anda tinggal jumlah video ditambahkan lanjutkan. Ya, itu pun juga tidak ada syarat ya, tidak ada persyaratan atau apa-apa, terserah sesuai dengan makna yang Anda inginkan. Begitu juga biar pengembang. Sementara kalau sebagai frasa inti, nah polanya ada beda ya, pola isim hasil isim, dan polanya isim plus isim, dan nama khobarnya tetap sama, khobar syibhul jumlah. Yang jar wa majrur itu khobar syibhul jumlah, dzaraf wa majrur juga khobarnya syibhul jumlah. Kemudian yang sebagai khobar itu bukan hanya huruf, bukan hanya isim, tapi gabungan antara harfun plus isim. Begitu juga dalam dzaraf, bukan dzarafnya saja yang khobar, bukan isim yang sesudah dzarafnya, tapi gabungan antara dzaraf dengan isim sesudahnya. Itu yang disebut dengan khobar. Ya. Jadi dan kedua-duanya sama dengan syibhul jumlah. Jadi kalau syibhul jumlah itu dibilang mau syibhul jumlah, Anda sudah tahu tuh ya, yang dimaksud dengan khobar syibhul jumlah. Oh paham, berarti yang jar majrur atau dzaraf. Atau juga sama juga sebagai pengembang juga disebut dengan syibhul jumlah, cuman bukan frasa inti, dia frasa pengembang. Jadi kalau misalnya coba buat jumlah ismiyah yang di dalamnya ada syibhul jumlah, misalnya, hanya mengatakan syibhul jumlah aja, berarti Anda bisa membuat imma dengan jar majrur atau dengan dzaraf. Ya. Paham ya? Itu kesimpulan dari materi hari ini. Yaitu kerja dengan waktu makan dan waktu zaman. Tinggal Anda membaca bukunya, dan buku sudah ada di Anda sendiri, ya Anda tinggal baca ulang-ulang. Ya, jangan lupa, jangan tidak dibaca. Kalau tidak membaca ya sayang ya, Anda sudah punya buku tapi tidak membaca. Berulang-ulang, baca ulang-ulang, jangan sekali. Ya, baca ulang-ulang dan diperhatikan strukturnya. Baik, itu saja. Kalau mau tidak ada lagi bertanya, ini saya stop share. Tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Naktatim hadil muhadharah bihamdalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.